Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau buat cemilan viral super enak dan lumer. Ini dia udang keju ala Dapur Naima. Resep ini cara buatnya mudah dan cepet banget. Hasil tekstur dari udang keju ini super lembut, lumer banget. Rasanya juga enak, berdaging dan gurih dari kejunya itu enak banget berasa. Ini tuh mirip banget sama udang keju gacoan, dan dengan resep ini kita bisa buat sendiri di rumah dan makannya lebih puas. Resep ini bisa banget dijadikan ide jualan ataupun ide bekal. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis ya. Untuk langkah pertama, kita akan chopper 250 gram daging paha ayam giling. Di sini karena aku pakai chopper ukuran kecil ya, jadi penchoperannya itu aku bagi dua. Ini kita masukkan dulu setengah daging ayamnya. Kemudian masukkan 4 siung bawang putih, 3 sendok makan tepung sagu, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Lalu ini kita masukkan juga 1 butir putih telur. Kemudian bisa kita tutup dan kita chopper sampai halus. Kalau udah halus seperti ini, bisa kita pindahkan ke wadah yang kering dan bersih. Kalau udah dipindahkan, lanjut kita chopper lagi sisa daging ayamnya dan kita tambahkan dengan 2 sendok makan tepung sagu. Kita tutup, kita chopper lagi sampai halus. Kalau udah halus, bisa kita pindahkan lagi ke wadahnya. Dan terakhir kita chopper 200 gram udang kupas. Kita chopper juga sampai halus ya. Nah, kalau kalian menggunakan chopper yang besar, semua bahan tadi itu bisa sekaligus kalian chopper ya, tanpa dibagi-bagi dulu. Nah, kalau daging udangnya udah halus, bisa kita pindahkan juga ke wadahnya seperti ini. Oke, lanjut. Ini kita aduk dulu sebentar. Kalau udah, sebelum diisi dan dibentuk, bisa kita tes rasa dulu ya. Kita goreng sedikit adonannya. Nah, kalau rasanya udah pas, selanjutnya bisa kita isi dan bentuk. Untuk isinya, di sini aku pakai potongan keju quick melt. Bisa juga kalau kalian mau pakai potongan keju mozzarella. Dan bahan lainnya sudah aku siapkan 1 butir telur utuh yang sudah dikocok untuk pencelupnya. Dan ini bisa juga diganti dengan larutan terigu. Kemudian ini sudah aku siapkan juga secukupnya tepung panir untuk balurannya. Di sini aku pakai yang mix ya, kuning dan putih. Bisa juga kalau kalian mau pakai yang putih atau kuningnya aja. Untuk mengisinya, ini kita siapkan 2 sendok ya, yang cukup besar. Lalu kita ambil secukupnya adonan, kita taruh di sendok seperti ini. Lalu tengahnya dibuat sedikit lubang gitu ya. Lalu taruh potongan keju di tengahnya seperti ini. Dan tutup sampai kejunya itu tertutup rapat dengan adonannya. Lalu kalau udah tertutup rapat rapih seperti ini, bisa kita celupkan ke dalam telurnya. Kita lumuri sampai semua sisinya terlapisi dengan telurnya. Dan kalau udah, tinggal kita baluri dengan tepung panir. Oh iya, ini untuk tepung panirnya setengahnya itu aku blender ya, jadi teksturnya itu nggak terlalu kasar ataupun nggak terlalu halus juga. Bisa kita baluri sampai semua sisinya tertutupi dengan tepung panirnya, tekan-tekan sedikit biar lebih menempel. Nah, ini sudah jadi, sudah rapi ya, bagus. Lalu ini kita teruskan sampai adonannya selesai diisi dan dipaniri.
Kita lakukan hal yang sama, kita ambil secukupnya adonan, lalu kita tekan sedikit bagian tengahnya sampai agak membuat lubang gitu. Lalu taruh potongan keju di tengahnya, dan kita tutup hingga kejunya tertutupi rapat dengan adonannya. Kita buat seperti ini dengan sendok, lalu kalau udah mulai agak rapih, bisa kita celupkan ke telurnya. Kita celupkan, kita selimutkan sampai adonannya itu terlumuri dengan telurnya, semua sisinya itu. Kalau udah terlumuri semua, bisa kita paniri. Nah, sampai seperti ini bisa dilihat ya, itu bagus banget, terbaluri semua dengan tepung panirnya. Kalau udah selesai semua seperti ini, bisa kita langsung goreng, tapi lebih baiknya itu disimpan dulu ya di kulkas minimal selama kurang lebih 30 menit, biar lebih set dulu. Setelah kurang lebih 30 menit, lalu bisa kita goreng. Kita siapkan wajan, panaskan minyak, dan kalau udah cukup panas, bisa kita masukkan satu per satu. Nah, untuk menggoreng udang keju ini, kita atur di api kecil ya, supaya matangnya itu bisa sampai dalam dan luarnya tetap berwarna cantik, tidak gosong. Udang kejunya kita goreng di api kecil sampai berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik juga ya, biar matangnya itu bisa merata. Nah, kira-kira kalau warnanya sudah seperti ini, itu berarti sudah matang. Bisa kita angkat dan kita tiriskan. Selesai digoreng, berarti udang kejunya sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Udang keju ala Dapur Naima. Bisa dilihat kan, tadi tuh cara buatnya mudah banget. Tinggal kita chopper aja dagingnya, kita aduk-aduk bahannya. Dan jadi udang keju yang super lumer dan super lembut. Ini tuh cemilan viral dan ini mirip banget sama yang punya gacoan itu. Teksturnya lembut, kenyal, dan kejunya itu lumer banget. Rasanya juga enak, gurih, dagingnya berasa. Luarnya itu kering, garing gitu, dan dalamnya super lumer. Dengan membuat resep udang keju sendiri di rumah, kita makannya jadi lebih puas ya pastinya. Dan resep ini bisa banget untuk dijadikan ide jualan ataupun ide bekal. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.